Assalamualaikum semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Oke, pekan ini Ibu yang akan menjelaskan materi kepada kalian semua. Materinya tentang apa? Yaitu contoh soal titik berat. Kenapa contoh soal? Kok langsung ke contoh soal sih? Nah, jadi contoh soal yang Ibu akan jelaskan kepada kalian ini nanti akan berguna pada saat kalian melakukan perhitungan. Kan kalian pekan ini katanya mau ada praktikum nih tentang titik berat. Nah, nanti di laporan akhir seperti yang sudah pernah Ibu ajarkan di kelas 10, itu kan ada hitung-menghitung. Perhitungan inilah yang akan berguna untuk kalian hitung nanti. Oke, jadi tolong kalian perhatikan video ini dengan baik-baik dan seksama. Semoga kalian semua paham apa yang dimaksud oleh Ibu. Ya, amin ya rabbal alamin. Oke, sebelumnya jangan lupa baca doa. Oke, kalau udah baca doa, sekarang sebelum masuk ke contoh soal yang sebenarnya, Ibu akan singgung dulu mengenai apa itu titik berat ya. Titik berat itu apa sih? Titik berat itu bisa kita sebut dengan titik keseimbangan suatu benda. Nah, titik keseimbangan itu sering banget nih kalian lakukan ya. Apalagi kalau lagi gabut di kelas. Jadi kalau kalian lagi bosen di kelas, kalian kan suka muter-muterin buku tulis tuh atau buku paket, ya kan? Nah, syarat pertama kalau kalian mau muter-muterin tuh buku, itu apa sih? Kalian pasti nyari dulu titik tengah bukunya, ya kan? Ini buku, ini pulpen atau jari, kalian cari titik tengahnya sebelum nanti kalian puter-puter kayak gitu sampai muter, ya kan? Nah, tanpa kalian sadari, titik tengah yang kalian cari itu adalah titik berat suatu benda gitu. Cuman bedanya kalian itu nyarinya pakai feeling, bukan pakai teori. Nah, di materi ini Ibu akan menjelaskan bagaimana sih cara cari titik berat itu menggunakan teori, ya. Nah, sekarang kalau misalnya kalian bisa lihat di sini sudah ada gambar. Nah, gambar ini kan lebih kompleks ya daripada bentuk buku atau bentuk bola, ya kan? Kalau misalnya bidangnya bentuknya begini, itu nyari titiknya kan pasti lebih sulit, ya kan? Makanya kalau misalnya bendanya begini, itu lebih baik kita cari melalui teori, ya. Nah, sekarang kalian perhatikan baik-baik gambarnya. Kemudian baca, koordinat titik berat benda di atas adalah koordinat. Kalau udah bahas koordinat itu berarti kan di sini ada sumbu x-nya berapa, sumbu y-nya berapa, begitu ya kan? Berarti kita nyari nih nanti x-nya itu berapa, y-nya berapa. Nanti kalau udah dapatlah titik, entah di sini, entah di sini, entah di sini, walau alam kita nggak tahu ya. Nanti kita cari dulu, oke? Nah, sekarang kalian nggak perlu panik. Step pertama itu adalah kalian lihat baik-baik bendanya. Di sini bendanya ada berapa bidang nih? Ada dua. Berarti langkah pertama kalian cari dulu mana nih bidang 1, mana bidang 2. Ini bebas tentunya, kalian mau yang ini bidang 1, ini bidang 2 nggak apa-apa. Tapi Ibu lebih suka ini bidang 1, ini bidang 2 ya. Oke, Bu, sekarang udah ketemu nih bidangnya ya. Bidang kita apa ini sekarang Ibu? Kita uraikan masing-masing bidang 1. Oke, bidang 1 dulu nih, bidang 2 kita lupain dulu, oke? Bidang 1, langkah pertama yang kita lakuin apa, Bu? Kita cari luas penampangnya atau luas bidangnya ini ya. Karena dia bidang 1, maka di sini A1. A1 sama dengan bidangnya bidang apa? Persegi panjang. Berarti di sini panjang dikali lebar. Oke, bisa dilihat panjangnya ini, lebarnya ini. Berapakah panjangnya? Dari 2 ke 8 berarti 6, bukan 8 ya panjangnya, karena dia mulainya nggak dari 0, mulainya dari 2. Berarti berapa? 6 cm ya kan? 6 dikali lebarnya, mulainya dari 0 ke 4 berarti 4. Berarti 6 kali 4 sama dengan 24 cm. Dapat. Nah, habis ini kita cari apa lagi nih? Kita cari X1. X1 tuh maksudnya apa, Bu? X1 itu titik tengah di sumbu X. Sumbu Y kita abaikan dulu. Kita fokus ke sini nih. Nih, sumbu X dan bidang 1 ya. Berarti tengah-tengah di antara 2 sama 8 ini berapa, Bu? Di antara 2 sama 8, tengah-tengahnya adalah kan 2 sama 8. Berarti dari sini ke sini itu kan 6. Berarti tengah-tengahnya adalah 3, ya kan? Nah, gampang. Berarti 3 ditambah 2 sama dengan 5. Nah, ini titik tengahnya ya. Berarti X1-nya sama dengan 5 cm gitu. Ya, kalau misalnya dia dari 0 lebih gampang, tapi karena dia dari 2, makanya tadi ditambah 3. Benar?
Nah, sekarang kita cari Y1. Y1-nya berapa, Bu? Sumbu X-nya kita abaikan. Sekarang kita ke sumbu Y nih. Sumbu Y sama bidang 1. Dari 0 ke 4, tengahnya berapa berarti? Di sini 2, ya kan? Betul? Betul ya. Dapat di sini 2 cm. Nah, ini udah ada 5, udah ada 2, kita tarik nih. X-nya 5, Y-nya 2, tarik, dapatlah ini. Ini titik berat di bidang 1. Oke. Nah, selesai bidang 1, kita ke bidang 2. Oke, sekarang bidang 2. Ibu singkat ya. Sama stepnya, kita cari dulu luasnya. A2 sama dengan segitiga. Berarti segitiga itu setengah kali alas kali tinggi sama dengan setengah dikali alasnya. Dari 0 sampai 10 berarti berapa? 10 dikali tinggi. Tingginya bukan dari 0, bidang 2, lihat. Tapi dari 4 sampai 10 berarti berapa? 6 ya, sama dengan coret-coret ini 5 kali 6 sama dengan 30 cm. Gampang ya, bisa ya. Oke, sekarang kita cari X2. X2 nya berarti kita abaikan dulu nih sumbu Y nya, ke sumbu X dulu, Bu, tapi bidangnya bidang 2. Dari 0 sampai 10 gampang. Berarti berapa titik tengahnya? 5, benar. Berarti di sini nih sama ya kan? 5, Bu, sama. Oke, X2 nya 5 cm. Nah, sekarang Y nya berarti Y nya itu ini kita abaikan nih sumbu X ya. Dari 4 ke 10. Tapi ingat, Bu, karena ini segitiga, ini kan miring nih ya nggak? Segitiga, Bu, ada rumusnya. Kalau untuk segitiga berarti kita pakai sepertiga dikali T. Sepertiga dikali T berarti sepertiga, tadi T nya berapa? 6 ya kan? Benar gak T nya 6? Benar ya. T nya 6 sama dengan 2 cm. Tapi, Bu, benar nggak nih 2 cm? 2 cm itu kan dari 4 ke sini, ya nggak? Anggap ini 2 cm. Set. Tapi dia ada di titik berapa, Bu? Di sumbu Y, ya kan? Karena dia mulainya dari 4, maka 4 tambah 2 sama dengan 6. Berarti dia di angka 6. Berarti Y1 sama dengan 2 tambah 4 sama dengan 6 cm. Oke, sampai di sini paham? Paham. Kita udah dapat nih bidang 1 sama bidang 2. Sekarang kita gabungin keduanya. Gimana sih, Bu, rumusnya? Oke. Ini Bu hapus ya. Ini Bu hapus. Rumusnya. Rumus mencari X. X sama dengan AX. Ingat aja X sama dengan AX. Nah, kita pasang-pasangin. A1 X1 tambah A2 X2 tambah dan seterusnya. Kalau bisa ada 3 bidang berarti sampai 3, 10 bidang berarti sampai 10 gitu ya. Per A1 tambah A2 tambah A seterusnya. Oke, AN seterusnya. Nah, sekarang kita cari X sama dengan A1 kali X1 berapa? 24 dikali 5 tambah 30, maaf, tambah 30 dikali 5 per A1 tambah 2, 24 tambah 30. Ini berapa? 150 ditambah 180 per 54 sama dengan 150, ini 120, maaf. Ini 120, ini 180 per 54 sama dengan 120, ini 150 gitu ya, maaf ya. 120 tambah 150 berarti ini 270 per 54, hasilnya itu 5 ya, 5 cm gitu ya. Nah, sekarang kalian lihat, ini ada cara gampangnya sebenarnya. X1 nya 5, X2 nya 5, besarnya sama. Kalau besarnya sama, otomatis X nya pasti sama. Berarti
X sama dengan X1 sama dengan X2. Jadi kalau X1 sama X2 nya sama, otomatis hasilnya juga pasti sama gitu ya. Sekarang dilihat Y-nya, Y1 2, Y2 nya 6, beda. Berarti kita harus hitung pakai cara apa? Pakai cara ini. Oke. Ini Bu hapus ya. Oke. Ini sekarang kita nyari Y-nya nih, Y. Karena tadi ini Y, berarti rumusnya AY, ya kan? Alias A1 kali Y1 tambah A2 kali Y2 plus seterusnya. Kalau misalnya bidangnya lebih dari 2, ini A1 tambah A2 plus seterusnya. Oke, Y-nya sama dengan 24 dikali tadi Y1 nya 2 plus 30 dikali 6 per 24 plus 30 sama dengan 848 ditambah 180 per 54. Hitung pakai kalkulator berapa nih hasilnya? 228 per 54. Bener gak? Bener ya? Sama dengan ini tadi Bu Afi udah hitung sebenarnya hasilnya 4,2 cm. Ini udah dapet nih. X udah dapet, Y udah dapet ya. Kalau udah berarti titik koordinatnya berapa? Berarti tulis aja koordinat titik berat sama dengan 5 sama 4,2 cm. Nah, berarti ini X, ini Y, ya kan? Berarti X-nya 5, Y-nya 4,2. 4,2 misalnya di sini, misalnya ya. Ini 4,2 nih, 4,2 berarti ini 5 Nah, berarti ini adalah apa? Ini titik beratnya ketemu ya. Nah, ini sentimeter. Kalau kalian mau jadiin meter, tinggal jadiin meter aja. Berapa nih? Berapa meter satuan internasional, ya kan? Gampang ya? Gampang. Oke, sekian pembelajaran dari Ibu, contoh soalnya. Semoga kalian semua paham dan meresap ke otak kalian. Selamat mengerjakan laporan akhirnya. Semoga tidak ada halangan dan hambatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.